Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Tazkia Syafa Reihana. Saya merupakan peserta lomba storytelling berbahasa Indonesia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Bangun. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sejarah Putri Karang Melenu. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kampung kecil yang bernama Hulu Dusun. Kampung tersebut dipimpin oleh seorang petinggi kampung dan istrinya yang bernama Babu Jarumah. Walaupun usia mereka sudah berlanjut, mereka tak kunjung diberi seorang anak. Sehari-hari mereka hanya berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Hingga pada suatu hari, turunlah hujan yang sangat deras disertai dengan badai dan petir yang sangat kencang, yang membuat warga di desa tersebut merasa enggan untuk keluar. Hingga suatu hari, Pak, persediaan kayu bakar kita sudah mulai habis, sedangkan aku membutuhkannya untuk memasak. Walaupun sudah beberapa menit ditunggu jawaban dari seorang petinggi kampung, tak ada satupun omongan yang terkeluar dari mulut seorang petinggi kampung. Hingga, Bu, untuk sementara ini kita menggunakan kayu atap rumah saja ya. Nanti kalau sudah badainya mereda, aku akan mencari penggantinya. Ketika ingin membelah kayu tersebut, petinggi kampung merasa terkejut melihat apa yang sudah dia lihat. Di dalam kayu tersebut terdapat seekor ular kecil yang terlihat memandangi petinggi kampung dan istrinya. Tatapannya seolah-olah ingin dipelihara dan dirawat oleh petinggi kampung dan Babu Jarumah. Mereka memutuskan untuk merawat ular tersebut seperti anak mereka sendiri. Setiap hari, Babu Jarumah dengan sabar memberikan makanan kepada ular tersebut dengan menggunakan dedaunan yang segar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Ular tersebut berubah menjadi seekor naga yang tumbuh besar. Petinggi kampung dan Babu Jarumah merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yang awalnya hanyalah ular biasa, ketika tumbuh besar, berubah menjadi seekor naga yang besar. Walaupun demikian, mereka tetap menyayanginya layaknya anak mereka sendiri. Malam pun tiba. Ketika petinggi kampung sudah tertidur lelap, dia bermimpi didatangi seorang putri cantik yang terlihat asing di matanya. Putri cantik itu berkata, "Ayahanda, Ananda sekarang sudah tumbuh besar. Tapi jika Ananda tetap berdiam di kampung ini, akan membuat warga di sini merasa ketakutan melihat keberadaan Ananda. Jadi Ananda meminta untuk dibuatkan sebuah tangga yang terletak di depan rumah. Setelah
putri cantik tersebut mengatakan hal tersebut, pagi pun tiba dan petinggi kampung menyampaikan hal tersebut kepada istrinya. Setelah mereka berbincang, mereka langsung membuatkan jembatan tersebut yang berbahan dasar bambu dan tali. Setelah dibuat dan sudah diletakkan di depan pintu rumah mereka, naga tersebut bersiap-siap untuk menuruni tangga tersebut. Tetapi sebelum dia menuruni tangga tersebut, naga itu berkata, "Ayahanda dan ibunda, nanti ketika Ananda sudah menuruni tangga ini, tolong ikuti kemanapun arah Ananda akan pergi. Dan jangan lupa ayah dan ibu membakar wijen hitam dan menaburkan beras kuning kepada tubuh Ananda. Setelah itu, jika kalian melihat ada buih yang bergenang di atas sungai, maka ikutilah buih itu." Setelah itu, naga tersebut segera menuruni tangga dan diikuti dengan petinggi kampung yang membakar wijen hitam beserta babu jarumah yang menaburkan beras kuning. Mereka mengikuti kemana arah naga itu akan pergi. Naga itu pergi ke Sungai Mahakam. Setelah sampai di Sungai Mahakam, seekor naga itu pun segera menenggelamkan dirinya dan diikuti dengan petinggi kampung dan babu jarumah menggunakan perahu kecil. Naga itu bergerak menuju ke arah hulu dan ke arah hilir sebanyak 7 kali. Setelah itu, naga itu bergerak ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, naga tersebut pun menyelam ke dalam Sungai Mahakam. Setelahnya, turunlah hujan badai yang sangat kencang disertai dengan petir yang sangatlah deras. Petinggi kampung dan babu jarumah segera menepikan perahu mereka ke pinggir Sungai Mahakam. Hujan tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa menit, hujan tersebut berubah menjadi hari yang sangatlah cerah. Setelah itu, petinggi kampung dan babu jarumah mengamati Sungai Mahakam yang sangat tenang. Tiba-tiba muncul sebuah buih yang berwarna-warni dan di atasnya terdapat sebuah cahaya yang sangatlah terang. Setelah itu, cahaya itu pun mulai mereda dan timbullah seorang naga dan memegang tonggak yang berisi seorang bayi, diikuti dengan seekor hewan aneh yang bernama lembu Swana. Setelah itu, tentulah petinggi kampung dan babu jarumah merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, naga tersebut menghampiri petinggi kampung dan babu jarumah dengan memberikan seorang bayi perempuan yang cantik dan lucu. Petinggi kampung dan babu jarumah tentulah menerima bayi tersebut dengan sangat baik. Mereka membawa anak tersebut ke rumah dan dirawat sebagai anak mereka sendiri. Dan putri mereka diberi nama Putri Karangmelenu. Putri Karangmelenu sudah tumbuh menjadi wanita nan cantik jelita dan banyak disukai oleh para lelaki. Hingga pada suatu hari, Putri Karangmelenu menikah dengan seorang raja Kutai Kartanegara. Dari situlah muncullah raja-raja dari Kutai Kartanegara
yang melanjutkan karir dari seorang ayah mereka. Jadi itulah asal-usul Putri Karang Melenu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hilaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.